Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjut kembali materi matematika peminatan kita, masih tentang logaritma. Minggu lalu kita sudah membahas konsep dasar logaritma, bagaimana bentuk umum logaritma, bagaimana cara mengubah logaritma ke perpangkatan atau perpangkatan ke bentuk logaritma, kemudian bagaimana cara menentukan nilai logaritma secara langsung. Oke. Nah, untuk mencari nilai logaritma itu ada beberapa soal nanti tidak bisa kita tentukan secara langsung nilainya. Kita perlu menentukan nilainya itu dengan bantuan sifatnya. Nah, sifat logaritma itu sendiri nanti ada 10 yang akan kita bahas pada video ini. Jadi kalian pahamilah dengan baik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sifat-sifat logaritma yang pertama, kalau ada nanti kamu temukan A log A, misalnya basis sama dengan numerus, maka nanti hasil logaritmanya itu otomatis adalah 1. Contohnya 2 log A, 2 log 2, itu hasilnya sama dengan 1. Seperti itu ya. Yang kedua, kalau nanti ada A log B ditambahkan sama A log C, jika basisnya itu sama dan logaritmanya itu dijumlah, bisa kamu satukan jadinya A log B dikalikan C. Nah, saya buat contoh. Misalkan ada 3 log 9 ditambahkan 3 log 3. Nah, mungkin ada pertanyaan darimu, ngapain pakai harus sifat logaritma? Ya, untuk soal seperti ini bisa kamu kerjakan secara langsung tanpa bantuan sifat logaritma. Jadi saya menggunakan ini hanya untuk menunjukkan bagaimana cara penggunaan sifat yang kedua, gitu ya. Nah, kalau misalnya basisnya sama seperti ini dan logaritmanya dijumlah, jadi bisa kamu kalikan saja numerusnya, jadinya 3 log 9 kali 3, jadinya 3 log 27. Oke. Nah, kalau seperti ini, seperti minggu yang lalu, 3 log 27, jadi artinya 3 pangkat berapa supaya jadi 27. Yaudah, itulah yang hasilnya sama dengan 3, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, A log B dikurangkan sama A log C. Nah, kalau misalnya tadi dia dijumlah jadinya kali, kalau dia dikurang jadinya kita bagikan numerusnya, ya. Contoh, saya buat 3 log 9, kemudian saya kurangkan sama 3 log 27. Oke. Bisa kamu pakai, misalnya soal seperti ini, bisa kamu tentukan nilainya secara langsung, kemudian kamu kurangkan, atau saya kan mau menjelaskan bagaimana penggunaannya ya. Jadi kita pakai sifat dulu. Jadi 3 log 9 per 27. Oke. Nah, ini jadinya 9 per 27 ini bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3. Gitu ya. Nah, 3 pangkat berapakah supaya hasilnya sama dengan 1 per 3? Itu adalah min 1. Seperti itu dia. Oke. Kemudian sifat yang keempat adalah kalau kamu temukan nanti A log B, numerusnya itu dipangkatkan sebuah bilangan, itu bisa kamu jadikan N dikalikan sama A log B. Seperti itu dia. Contoh, misalkan saya buat 2 log 2 dipangkatkan 6, gitu ya. Itu bisa kita buat jadi 6 dikalikan 2 log 2 sama dengan 6 kali 2 log 2, sesuai dengan sifat yang pertama tadi. Kalau misalnya basisnya sama dengan numerusnya, itu hasilnya sama dengan 1. 6 kali 1 berapa? 6, seperti itu ya. Kemudian sifat yang kelima, jika basisnya dipangkatkan sama N, kemudian numerusnya pun dipangkatkan dengan sebuah bilangan atau M, itu bisa kamu selesaikan dengan cara M per N dikalikan sama A log B. Itu ya. Contoh, 2 pangkat 5 log
4 pangkat 10 misalkan. Oke, ini bisa kamu selesaikan jadinya 10/5 dikalikan sama 2 log 4. Oke, 10/5 dikalikan 2 log 4 sama dengan 2 pangkat berapa supaya jadi 4 adalah 2 gitu ya. 10 bagi 5 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, itu kira-kira kalau menggunakan sifat yang kelima. Kemudian kita lanjut sifat yang keenam. Oke, sifat yang keenam, kalau misalnya kamu temukan ada A log B, kemudian dikalikan sama B log C, oke. Nah, B sama B yang di sini sama, numerus yang logaritma pertama sama basis untuk logaritma yang kedua kebetulan sama. Ini kamu coret saja, hasilnya adalah A log C, seperti itu ya. Contoh, ada 2 log 5 dikalikan sama 5 log 6 dikalikan sama 6 log 4. Oke ya, ini sama coret, ini juga sama. Tinggal 2 log 4. 2 log 4 berapa? 2. Gitu ya. Itu kalau menggunakan sifat yang keenam. Kemudian sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ada A log B. Oke. Ada kalanya A log B ini kita selesaikannya dengan menggunakan P log B dibagi sama P log A. Oke. Nah, untuk contoh soal yang seperti nomor 7 ini contohnya seperti ini. Misalnya diketahui 2 log 3 itu sama dengan P. Kemudian 3 log 5 sama dengan Q. Oke. Berapa nilai dari 5 log 15? Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, kamu memang harus menggunakan sifat yang ketujuh mencarinya. Oke. Nah, caranya seperti ini. 5 log 15 itu kita buat jadi log 15 kita bagi sama log 5. Nah, untuk sifat yang ketujuh dia menggunakan basis. Nah, basisnya itu adalah dari yang diketahui soal, angka yang sama. Diketahui kan 2 log 3 sama dengan P, kemudian 3 log 5 sama dengan Q. Nah, dari dua logaritma ini angka yang sama angka berapa? Angka 3. Jadi bisa kamu tentukan basisnya adalah 3. Oke. Nah, selanjutnya cara mengerjakannya gimana? 3 log 15. Nah, 3 log 15 ini, 15 kamu uraikan jadi sesuatu lah seperti itu yang diketahui dari soal. Diketahui dari soal adalah 2 log 3 sama 3 log 5. 15 ini kita uraikan jadi berapa gitu. Bisa kamu kalikan atau bisa kamu bagikan. Nah, di sini supaya bisa kita pakai yang diketahui soal, jadinya 15 itu saya ubah jadi 3 log 5 dikalikan sama 3. Seperti itu ya. Kemudian 3 log 5 karena kebetulan sudah ada nilainya, saya buatlah jadi Q. Oke. Nah, 3 log 5 dikali 3 sesuai dengan sifat yang kedua tadi. Kalau perkalian itu bisa kita ubah jadi penjumlahan. Oke ya. Jadi 3 log 5 kali 3 jadinya 3 log 5 ditambahkan sama 3 log 3. Kemudian kita bagi sama Q. Oke. Tinggal kita substitusikan aja. 3 log 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan Q. Ditambahkan 3 log 3 sama dengan berapa? 1, ya kan? Kita bagi sama Q. Udah, berarti 5 log 15 itu sama dengan Q tambah 1 per Q. Seperti itu dia, oke? Ini yang diketahui dari soal kan 2 log 3, kita ubah aja jadi 3 log 3 aja ya. Nah, 3 log 3 sama dengan P, berarti ini kita buat jadi Q tambah P per Q. Seperti itu dia ya. Oke.
Nah, sekarang sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8, A log B itu bisa kamu ubah jadi 1 per B log A. Gitu ya. Jadi basis bisa jadi numerus, numerus bisa jadi basis, tapi dengan syarat kamu tambahkan 1 pernya. Gitu ya. Contoh nih, contoh misalkan ada 8 log 2. Oke. Ini bisa kamu kerjakan jadinya 1 per 2 log 8. Nah, jadinya 1 per 2 log 8 berapa? 3. Jadi 8 log 2 sama dengan 1 per 3. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9, kalau ada nanti A dipangkatkan A log B. Nah, ya udah ini kamu coret A sama A yang di sini, hasilnya adalah B. Contoh, misalkan 2020 kamu pangkatkan dengan 2020 log 2021. Ya, hasilnya sama dengan 2021. Seperti itu dia. Oke. Yang ke-10, kalau ada nanti A dipangkatkan N, kemudian dipangkatkan lagi dengan A log B. Nah, itu nanti hasilnya adalah B dipangkatkan N. Contoh, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 log 4 misalkan. Udah, berarti itu nanti hasilnya adalah 4 pangkat 3 sama dengan 64. Seperti itu dia. Nah, ada lagi nanti, kalau misalnya minggu kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Kalau ada A log 1, kalau misalnya nanti numerusnya itu sama dengan 1, otomatis nanti nilai logaritmanya adalah 0, seperti itu ya. Kemudian ada juga nanti log 10. Log 10 itu sama dengan 1. Ya, log 100 sama dengan 2. Pokoknya kalau misalnya nanti tidak ada angka di logaritma di sini, tidak ada basis, itu artinya basisnya sama dengan 10. Ini pun harus kamu ingat. Oke. Nah, itulah ke-10 sifat logaritma. Oke. Ini saya mau menyajikan beberapa soal yang menggunakan menentukan nilai logaritmanya menggunakan sifat-sifat logaritma. Oke. Yang pertama, tentukan nilai dari 9 log 1 per 27. Nah, oke. 9 log 1 per 27. Sebenarnya kalau untuk menentukan nilai logaritma ini terserah kalian mau memakai sifat yang mana, yang penting dia pas caranya. Jadi kalau untuk menentukan nilai logaritma itu kita perlu mengotak-ngatik sifat-sifat logaritma itu supaya bisa diperoleh nilai logaritmanya. Okay. Nah, kalau ketemu soal seperti nomor 1 ini, saya menjawabnya seperti ini, 9 log 1 per 27. Nah, 9 ini saya ubah jadi 3 pangkat 2. Oke. Kemudian 1 per 27 ini saya buat jadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 2 log 1 per 3 pangkat 3 ini saya buat jadi 3 pangkat minus 3. Oke. Nah, kalau kamu lihat bentuk yang sudah saya buat ini, dia sama dengan bentuk sifat yang kelima. Nah, jadinya bisa saya buat jadi min 3 per 2, saya kalikan dengan 3 log 3. Nah, jadinya min 3 per 2 dikalikan 3 log 3, 1. Jadi, min 3 per 2 lah hasilnya. Itu ya. Mau pakai sifat yang lain pun bisa, asalkan memang caranya pas, tidak saya persoalkan. Ya. Yang kedua, contoh soal yang kedua ada akar 2 log 8 saya kurangkan dengan 2 log 1
per 2 akar 2. Nah, oke. Saya buat seperti ini. Nah, untuk soal seperti ini, kalau misalnya di sini basisnya berbeda, jadi kita tidak bisa langsung memakai sifat yang ketiga, jadi harus kita kotak-katik dulu ya. Akar 2 ini saya buat dulu jadi 2 pangkat 1 per 2 ya. Kemudian log. Oke. 8 ini saya buat jadi 2 pangkat 3 ya. Kemudian dikurang 2 log. Nah, 1 per 2 dikalikan sama akar 2. Kita pakai sifat eksponen. 1 per 2 ini sama dengan 2 pangkat min 1, ya kan? Kemudian saya kalikan akar 2 ini, saya buat jadi 2 pangkat setengah, ya. Nah, 2 pangkat setengah dikali log 2 pangkat 3 itu bisa kita selesaikan memakai sifat yang kelima. Jadi, 3 per 1 per 2 dikali 2 log 2. Oke. Dikurang 2 log. Nah, ini kan sifat eksponen. Bilangan utamanya sama, kemudian dikali. Berarti bisa kita satukan dengan syarat pangkatnya kita jumlahkan. Min 1 ditambahkan setengah. Ya. Nah, 3 dibagi setengah sama dengan 6. 2 log 2 sama dengan 1. Oke. Dikurang 2 log 2. Min setengah ditambahkan 1 sama dengan min setengah. Oke. Sama dengan 6 dikalikan 1, 6. Oke. Kemudian 2 log 2 pangkat min setengah itu sama bentuknya dengan sifat yang keempat. Pangkatnya kita kalikan ke depan. Kemudian kita kalikan 2 log 2. Oke ya. Jadinya 6 min kali min positif setengah. 2 log 2, 1. Jadi, 6 ditambahkan setengah. Nah, 6 ditambah setengah sama dengan 13 per 2. Seperti itu dia. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh soal yang ketiga, ada 2 log 0,25 ditambahkan sama 3 log 3 akar 3. Oke. Kalau kita satukan langsung tidak bisa karena basisnya berbeda. Berarti kita kerjakan satu-satu. Nah, sekarang cara mengerjakannya gimana? Kan? Kita jawab. 2 log 0,25. 2 log 0,25 itu saya buat jadi 2 log 0,25 itu sama dengan 1 per 4. Oke ya. Kemudian 3 log 3 akar 3 saya jabarkan jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Ya. Kemudian 2 log 1 per 4 sama dengan 2 log 1 per 4-nya saya buat jadi 4 pangkat min 1. Oke ya. Ditambahkan 3 log 3 pangkat 1 sama 3 pangkat setengah, saya satukan jadi 1 ditambahkan setengah. Nah, 2 log 4 pangkat min 1 itu kita selesaikan pakai sifat yang keempat. Jadinya min 1 dikali sama 2 log 4. Oke. 2 log 4 ditambah sama 3 log 3. 1 ditambahkan setengah sama dengan 3 per 2. Oke. Jadi min 1 dikali 2 log 2 berapa? 2. Ditambah 3 log 3 pangkat 3 per 2 memakai sifat yang keempat. Jadi 3 per 2 dikali 3 log 3. Nah, min 1 dikalikan 2 sama dengan min 2. Ditambah 3 log 3 sama dengan 1. 1 dikali 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Min 2 ditambah sama 3 per 2 sama dengan min 1 per 2. Oke ya, kira-kira seperti itu dia. Contoh soal yang keempat. Diketahui log 4,5 itu sama dengan 0,653. Oke. Yang ditanya berapa nilai dari log 450. Oke ya, 450. Nah, berarti untuk mendapatkan
kebalikannya ini, kita buatlah log 450. 450 itu kalau kita jabarkan sama dengan log 4,5 dikali 100. Oke ya. Pokoknya yang dikasih tahu di soal itu yang kita pakai. Tambahannya pasti yang sudah langsung tahu nilainya berapa gitu ya. 4,5 dikalikan 100 kan sama dengan 450 ya. Nah, ini kan dia bentuknya perkalian. Kalau bentuk perkalian sesuai dengan sifat yang kedua, itu bisa kita jabarkan log 4,5 kita tambahkan sama log 100 gitu ya. Log 4,5 berapa? 0,653. Log 100 berapa? 2. Tinggal kita tambahkan 2,653. Seperti itu dia ya. Kemudian soal yang kelima. 2 log 8 dikurang 1/2 log 0,25 ditambah 3 log 1/27 ditambah sama 2 log 1. Oke. Nah, ini kita selesaikan. Boleh kalau misalnya bisa secara langsung. 2 log 3, 2 log 8, 3 dikurang. Nah, 1/2 log 0,25 kalau misalnya secara langsung itu agak susah kan. Kita ubahlah 1/2 itu jadinya 2 pangkat min 1 log 0,25 itu adalah 1/4. Oke. 3 log 1/27 itu kita bisa buat jadi 3 log 1/3 pangkat 3. 2 log 1 itu sama dengan 0. Sama dengan 3. 2, maaf ya. Ini 2 pangkat min 1 log 1/4 sama dengan 2 pangkat min 2. Ditambah 3 log 1/3 pangkat 3, saya buat jadi 3 pangkat min 3. Ditambahkan 0. Jadi 3 dikurang. Yang ini bentuknya sama dengan sifat yang kelima. Jadinya min 2 per min 1 dikali 2 log 2. 3 log 3 pangkat min 3 itu pakai sifat yang keempat. Jadi min 3 dikali 3 log 3 ditambahkan 0. Jadi 3 dikurang min 2 dibagi min 1, 2. Dikali 2 log 2, 1. Ditambah min 3, 3 log 3, 1. Ditambah 0. Ya. 3 dikurangkan 2, dikurangkan 3 sama tambah 0. Berarti hasilnya adalah minus 2. Seperti itu dia. Oke. Kemudian ada lagi soal yang ke-6. Misalkan diketahui 2 log 3 itu sama dengan X. Kemudian 2 log 10 sama dengan Y. Oke ya. Berapa nilai dari 6 log 120? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita pakai sifat yang ketujuh. Jadi, 6 log 120 itu kita jabarkan jadi log 120, kita bagi sama log 6. Nah, basisnya yang mana? Dari soal, angka yang sama berapa? 2. Oke. Selanjutnya kita kotak-katik nih. 2 log 120 itu saya buat jadi 2 log 4 kali 3 dikali 10. Boleh ya. Kemudian 2 log 6 saya buat jadi 2 log 2 dikali 3. Pokoknya angkanya itu adalah angka yang kamu pakai dari yang diketahui atau ada kaitannya dari angka yang diketahui dari soalnya. Seperti itu ya. Kemudian ini saya jabarkan jadi 2 log, karena ini perkalian, itu saya buat jadi perjumlahan. 2 log 4 tambah 2 log 3 tambah 2 log 10. Gitu ya. Saya bagi sama 2 log 2 ditambahkan sama 2 log 3. Ya. Kemudian 2 log 4 berapa? 2. 2 log 3 dari soal adalah X. 2 log 10 adalah Y.
per 2 log 1 berapa? 1. 2 log 3 berapa? X. Udah, jawabannya adalah ini. Seperti itu dia. Ya. Nah, ini ada soal yang ketujuh. Log 2 akar 2 ditambah log akar 3 ditambah log 18 dibagi sama log 42 dikurang log 7. Nah, untuk yang pembilang kebetulan basisnya sama-sama 10 dan dia dijumlahkan. Berarti bisalah saya buat jadi log 2 akar 2 saya kalikan dengan akar 3, kemudian saya kalikan dengan 18. Oke. Saya bagi dengan log. Nah, ini basisnya sama dan dia dikurangkan. Berarti bisa saya bagi ya 42/7. Oke. Kemudian saya kalikanlah jadi log 2 dikalikan 18 36, kemudian akar 2 dikalikan sama akar 3 akar 6 per log 42/7 adalah 6. Oke ya, sama dengan ini saya buat jadi log 36 ini saya buat jadi 6 pangkat 2. Kemudian akar 6 saya buat jadi 6 pangkat setengah. Kemudian dibagi dengan log 6. Nah, jadi log 6, 2 ditambahkan setengah. Dibagi sama log 6. Oke, sama dengan log 6, 2 tambah setengah sama dengan 5/2. Log 6. Oke. Nah, log 6 pangkat 5/2 itu kita pakai dengan sifat keempat. 5/2 dikali log 6 per log 6. Oke. Log 6 di pembilang sama yang di penyebut kita coret, hasilnya adalah 5/2. Kira-kira seperti itu dia. Nah, itulah beberapa contoh soal yang menggunakan sifat-sifat logaritma. Dan masih banyak lagi contoh soal yang dimana kita perlu mengotak-ngatik soal tersebut supaya bisa menggunakan 10 sifat logaritma yang sudah saya ajarkan. Nah, untuk itu kalian pahamilah materi yang sudah saya ajarkan ini supaya gampang memahami materi selanjutnya. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.